Kiprah Jati. Jadi sesuatu yang mustahil. Karena kalau kita mendasarkan pada Pancasila, maka musyawarah itu harus menempati garda depan dari sistem pemilihan pemimpin nasional. Jadi keterwakilan rakyat itu harus terejawantah pada tokoh-tokoh. Oleh sebab itu kita tidak membangkitkan Bung Karno yang sudah sumare di alam barzah, tetapi kita harus membangkitkan rasa merdeka yang sudah dimulai oleh founding fathers dan mothers kita itu, bahwa 7 pilar merdeka di bawah 7 golongan fungsional itu harus ada, Ki Jati. Jadi nanti betapapun ya dunia ini boleh sangat amat modern, tetapi harus kembali kepada 7 golongan fungsional. Iya, terima kasih. Hampir sampai titik tujuan. Yang satu mempertanyakan kemerdekaan itu sebenarnya tujuannya siapa yang harus merdeka dan sebagainya. Dan Ki Darwanto mulai memperjelas lagi bahwa kemerdekaan itu adalah perasaan ternyata. Ya memang kalau diukur dari material, kekayaan apapun ya, masih kurang terus namanya manusia. Oleh karena itu kesadaran sebagai bangsa yang berpancasila mungkin satu sama lain mempunyai keseimbangan rasa, biar dipecahkan oleh beliau-beliau nanti itu. Nah, kita pengen beranjak ke generasi muda ini. Anak Mas Krisna ini yang mewakili aspirasi pikiran muda. Ini kira-kira melihat 69 tahun kemerdekaan itu bagaimana, Mas? Monggo kami persilakan. Nggih, matur sembah nuwun, rahayu. Ayo. 69 kita kenal juga sebagai angka yang tidak main-main. 69 itu juga dilambangkan dalam cara semedi seorang putri Kendedes yang dikenal sebagai Satnawa. Artinya Satnawa adalah angka manunggaling kawula Gusti. 6 adalah kawula, 9 adalah Gusti. Artinya ada tuntutan dari dunia dan dari Tuhan yang Maha Kuasa di usia yang 69 tahun ini, kita segenap warga bangsa Indonesia seharusnya sudah mulai berbenah diri. Seharusnya sudah mulai ada semangat pengisafan atau semangat pertaubatan kebangsaan untuk bersatu dengan bagusing ati. Kalau di dalam diri manusia itu kita kenal dalam teori kebatinan ada namanya ingsun, ada yang dinamakan jati diri manusia. Di dalam suatu bangsa kita punya ideologis yang dinamakan sebuah Pancasila, dan itu adalah roh spiritual dari suatu bangsa yang menjadi way of life dari bangsa ini, yang dimana tidak hanya kami yang ada di sini, tetapi juga para pemirsa yang ada di rumah, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan para stakeholder, rekan-rekan budayawan, seniman, ataupun rekan-rekan dari masyarakat secara umum, bahwa kewajiban kita untuk mengingatkan semangat bela negara dalam ruang lingkup Pancasila, untuk kembali menyadarkan segenap anak cucu kita, segenap generasi muda yang pada hari ini memang belum bisa menginsafi masalah kemerdekaan bangsa Indonesia secara seutuhnya, apalagi Pancasila. Tetapi inilah langkah kita sebagai menuju tuntutan jagat. Kita kembalikan lagi, kita bersatu dengan bagusing ati. Karena 69 itu adalah angka kesempurnaan dan angka kemerdekaan. Semoga di ulang tahun yang 69 ini bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan yang seutuhnya. Ya, terima kasih. Syukurlah generasi muda masih berharap
sebagaimana yang dicita-citakan orang tua. Negara sebagai suatu bentuk yang mana pelaksanaan kenegaraannya dilakukan oleh pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Kebetulan hari ini ada tamu istimewa, Ki Nyoman ini, julukannya Ki Nyoman gitu, yang sangat terkenal di lingkungan ini karena beliau juga langsung atau tidak langsung ikut memiliki padepokan ini. Oleh karena itu beliau telaten ngomong yang muda-muda, telaten kesini dan lain sebagainya gitu ya. Ki Nyoman, Anda yang sehari-hari tugas sebagai satrianing negoro. Nah, negara ini kan punya target-target kira-kira yang diharapkan dari segi keamanan apa? Monggo kami persilahkan, silakan. Rahayu, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya sebagai tamu yang tidak diundang, yang datang di Padepokan Wangon, dan setiap hari saya ada di sini ketika saya tidak lagi ada di tempat bekerja. Pada hari ini saya sangat kaget ikut nimbrung di tempat Ki Romo Jatikusumo. Saya kira dalam rangka ulang tahunnya, ternyata dalam rangka membahas tentang kemerdekaan, kebebasan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu saya dengarkan dari pertama, kedua dan ketiga intinya sama, yaitu untuk memahami kemerdekaan untuk siapa. Maka dari itu kemerdekaan itu secara umum untuk segenap bangsa Indonesia, secara hati juga iya, karena dalam hal merdeka itu hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Untuk siapa merdeka itu? Seperti yang dibuka pertama, seluruh makhluk berbahagia, sarwa prani hitangkarah, sukinah bawantu, berbahagia semuanya. Inilah yang disebut kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam berbuat, tetapi harus ada batasnya. Dalam landasan kita yaitu yang berlandaskan Pancasila. Negara kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Kebebasan dalam memuja, kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Seperti yang saya ketahui, mungkin kalau kurang saya minta diajarin oleh Bapak Profesor. Maka dari itu, dalam hal yang 4 disebutkan Bapak Profesor, kemerdekaan itu dilindungi oleh 4 kelompok. Yang pertama, dilindungi oleh orang yang melahirkan kita, dibesarkan oleh orang tua kita. Yang nomor 2, kita dilindungi oleh pikiran, dibuka pikiran kita oleh guru yang ada di tempat pendidikan. Yang nomor 3, kemerdekaan kita dilindungi oleh pemerintah lewat hukum-hukum negaranya. Apapun yang kita lakukan selama perbuatan kita itu benar, jangan takut, pemerintah akan melindungi saudara-saudara semuanya dan kita oleh hukum-hukum negara itu sendiri. Yang nomor 4, kita pasti dilindungi oleh sesuatu yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling sakti, yaitu Sang Pencipta, Gusti Ingkang Amur Beng Dumadi, Gusti Ingkang Akaryo Jagat. Itu saja dari saya. Kalau ada kurangnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Wah, bukan main. Tamu begitu mampir, memang Kiprah Jati itu sesuai dengan moto Dhamma TV ya, kita akan mengarah ke selalu damai di hati. Oleh karena itu sebenarnya kita itu Kiprah Jati itu ruang
milik kita semuanya. Dan surat-surat yang masuk, SMS yang masuk, semua kita baca dengan tekun bersama-sama. Dan mana yang penting memang di dalam Sarasean ini tidak ada kesimpulan, yang ada adalah penyeletuan. Siapa tahu ada yang berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itu sekarang kita akan menginjak, bergeser sedikit ke kiri, ke kiri Pak Nyoman tadi itu. Bagaimanapun tujuan pendidikan atau pelajaran atau pengetahuan supaya otak kita bisa memanage hidup kita itu dengan sistematis. Jangka pendek apa, jangka panjang apa, jangka menengah apa. Tapi jangan kemana-mana para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kelihatannya asik sekali kita lesehan di Padepokan Wangon itu. Saya yakin Anda masih tetap gegap gempita dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Apakah kita itu belum demokrasi? Lah Pancasila itu sudah lebih daripada sekedar demokrasi. Pancasila itu adalah sebagai sebuah konstruksi sistem demokrasi yang dilahirkan oleh putra Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa kalau rakyat Indonesia itu gerah, maka persoalannya terjadi akhirnya disebut dengan perubahan iklim itu. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, bergerak, menerkam terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang.